Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang transformasi digital dan AI. Next. Nah, adapun anggota kelompok dari kelompok 3 sendiri, yaitu saya sendiri, Wiji Nuryati, lalu ada Rahayu, Nike Rahmawati, Rara Puspasari, lalu ada Yuniarti, Irma Puspitasari, Dian Revizani, Gania Razel, dan terakhir ada Azahra Putri Alivia. Next. Pembahasan pertama yaitu tentang latar belakang yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Saya di sini akan menjelaskan latar belakang. Bisa kita lihat ya teman-teman bahwa pada slide tersebut ada sebuah diagram yang menunjukkan bahwa perkembangan strategi digital health secara global. Nah, terlihat bahwa pada tahun 2020 sekitar 47,6% negara telah memiliki strategi digital health. Dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 52,4%, yang mana artinya ada peningkatan komitmen negara-negara terhadap transformasi digital kesehatan, meskipun pertumbuhannya itu masih bertahap. Nah, data ini juga menunjukkan bahwa transformasi digital dan kecerdasan buatan atau AI telah menjadi agenda strategis dalam penguatan sistem kesehatan global dan nasional. Menurut WHO, sekitar 75% negara telah memiliki strategi digital health, namun sekitar 27% yang didukung pembiayaan memadai dan sekitar 56% negara masih belum memiliki tata kelola digital health yang fungsional. Nah, digitalisasi kesehatan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan, memperkuat integrasi data, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti. Namun, tantangan utama yang masih dihadapi adalah kesiapan sistem, tata kelola, dan kesenjangan implementasi antar negara. Nah, di Indonesia sendiri, transformasi digital kesehatan didorong melalui kebijakan Kementerian Kesehatan, salah satunya melalui pengembangan platform Satu Sehat sebagai integrasi data kesehatan nasional. Hingga Oktober 2025 tercatat 34.463 fasilitas kesehatan telah terhubung dengan Satu Sehat. Transformasi ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan klasik sistem kesehatan, seperti fragmentasi data, ketimpangan akses layanan, serta tingginya beban administrasi tenaga kesehatan. Dengan demikian, transformasi digital dan pemanfaatan AI diharapkan dapat memperkuat sistem kesehatan yang lebih efisien, terintegrasi, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Next. Baik, lanjut tinjauan pustaka. A. Ringkasan teori, transformasi digital kesehatan mencakup penggunaan telemedicine, EHR, mHealth, IoT, dan AI untuk meningkatkan efisiensi, akses, akurasi diagnosis, dan manajemen data, yang dikenal sebagai digital health atau e-health menurut WHO tahun 2025. AI digunakan untuk diagnosis, prediksi penyakit, manajemen layanan, penemuan obat, dan perawatan personalisasi. Terbukti meningkatkan efisiensi dan hasil kesehatan, namun masih menghadapi tantangan etika, privasi, kesiapan infrastruktur, perlindungan data, interoperabilitas, kesenjangan akses, serta pelatihan sumber daya manusia, terutama di negara berkembang. Yang B, kebijakan terkini WHO atau Kemenkes. Yang pertama, WHO melakukan Global Strategy on Digital Health tahun 2020 sampai 2027 mendorong negara mengembangkan strategi digital health untuk meningkatkan akses layanan, interoperabilitas data, dan kualitas pelayanan, serta lewat inisiatif dan pedoman etika AI menekankan tata kelola kuat dan adopsi AI yang bertanggung jawab selaras SDGs. Yang kedua, di Indonesia, Kemenkes menetapkan blueprint transformasi digital kesehatan sebagai pedoman SPBE dengan fokus integrasi data nasional, interoperabilitas sistem, dan pengembangan platform seperti Satu Sehat dan Citizen Health App, seperti pemanfaatan AI dan digitalisasi untuk mempercepat layanan publik seperti perizinan tenaga kesehatan agar lebih efisien dan transparan. Next. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai data epidemiologi. Yang pertama itu pertumbuhan telemedicine dan digital health secara global. Telemedicine tumbuh pesat pasca pandemi COVID-19.
dengan adopsi meningkat dari 11,6% pada 2020 menjadi 41,2% pada 2025 di banyak fasilitas kesehatan dunia, sehingga hampir 4 dari 5 fasilitas kini menggunakannya untuk konsultasi jarak jauh. Selain itu, sekitar 47,2% rumah sakit di negara maju telah mengintegrasikan rekam medis elektronik atau EHR, menandai digitalisasi besar dalam pencatatan dan pemanfaatan data pasien untuk riset dan koordinasi perawatan. Dari sisi ilmiah, studi 2020 sampai 2025 menunjukkan telemedicine terus diteliti karena terbukti berdampak pada akses, kualitas layanan, dan hasil kesehatan pasien. Di samping merupakan diagram pie dari pertumbuhan telemedicine tahun 2020 itu 11,6%, lalu pada tahun 2025 itu mencapai 41,2%. Dan yang paling besar itu dari Electronic Health Records tahun 2025 sebesar 47,2%. Next. Baik, selanjutnya yaitu kedua, adopsi dan penerapan AI dalam pelayanan kesehatan. Pada 2025, lebih dari 48% fasilitas kesehatan global telah memakai AI untuk aplikasi klinis seperti dokumentasi, prediksi kesehatan, dan keputusan klinis dengan nilai pasar AI kesehatan diproyeksikan mencapai 207,6 miliar US dollar pada 2030. Namun, keberhasilan adopsinya bervariasi. Di Amerika Serikat, semua responden sudah mencoba AI generatif untuk dokumentasi, tetapi hanya 53% yang menilai sangat sukses, sementara fungsi lain seperti stratifikasi risiko dan diagnosis citra lebih rendah. Di Lombardi, Italia, sekitar 43 hingga 46% organisasi telah mengadopsi AI dalam praktik rutin. Dari sisi tenaga kesehatan, meski 42% sudah familiar dan optimis terhadap AI, hanya 15 hingga 16% yang benar-benar menggunakannya dalam praktik klinis. Nah, jadi adopsi dalam pelayanan kesehatan menunjukkan kemajuan signifikan, khususnya pada aspek administrasi dan pendukung klinis. Namun, implementasinya masih parsial dan belum merata akibat kesenjangan antara adopsi, persepsi tenaga kesehatan, dan penggunaan nyata di praktik klinis. Selanjutnya, ada dampak klinis dan efektivitas AI dalam kesehatan. AI terbukti meningkatkan akurasi diagnosis, mempercepat analisis data dan pasien, dan mengurangi beban administrasi tenaga medis melalui dokumentasi klinis otomatis, meski tingkat keberhasilannya bervariasi. Secara klinis, AI berkontribusi pada diagnosis penyakit kronis, personalisasi terapi, dan prediksi komplikasi, seperti diabetes dan kanker, tetapi juga menimbulkan risiko penurunan keterampilan klinis jika terlalu diandalkan sebagaimana yang dilaporkan dalam studi longitudinal di Polandia. Next. Selanjutnya yaitu ada proses jalannya FGD. Di sini ada waktu dan tempat pelaksanaan. Jadi fokus group discussion FGD ini dilaksanakan pada sore hari di salah satu ruangan kampus yang dirancang untuk mendukung diskusi akademik secara kondusif. Kemudian di sini kita memilih waktu sore hari itu dipertimbangkan agar seluruh peserta atau narasumber dapat mengikuti diskusi dengan lebih fokus setelah menyelesaikan aktivitas utama masing-masing. Sementara itu, pemilihan ruangan kampus mencerminkan nuansa ilmiah dan netral, sehingga mendukung pertukaran gagasan secara terbuka dan kritis. Dan di sini ada peserta FGD-nya, diikuti oleh 9 peserta yang terdiri dari moderator, yaitu Wiji Nuryati, Notulen Rahayu, pengamat Yuniarti, serta 6 narasumber multidisipliner, yaitu narasumber pertama dari tenaga kesehatan, yaitu Revi, narasumber kedua, yaitu dari Dinas Kesehatan, yaitu Nike, kemudian ada narasumber ketiga dari akademisi Azahra, narasumber keempat yaitu dari IT Kesehatan Ara, kemudian narasumber kelima perwakilan masyarakat yaitu Irma, dan narasumber keenam dari BPJS Kesehatan yaitu Nia. Sehingga diskusi ini mencakup aspek klinis, kebijakan, teknologi, pembiayaan, akademik, dan perspektif penggunaan layanan dalam membahas transformasi digital dan AI di sektor kesehatan apapun. Kemudian, narasi diskusi, FGD ini dibuka oleh moderator dengan menekankan bahwa transformasi digital dan AI di kesehatan telah menjadi agenda strategis global dan nasional. Lalu, para narasumber menyampaikan sudut pandang berbeda sesuai peran masing-masing. Diskusi menunjukkan bahwa transformasi digital sudah mulai dirasakan melalui EHR dan alat bantu AI. Namun implementasinya masih parsial karena kendala infrastruktur, kualitas data, kesiapan SDM, dan integrasi sistem. Para peserta sepakat bahwa AI berfungsi sebagai alat pendukung keputusan,
bukan pengganti tenaga medis itu sendiri. Dengan manfaat pada screening, efisiensi layanan, dan analisis data, tetapi juga membawa risiko bias, kesalahan algoritma, dan penurunan keterampilan klinis jika terlalu diandalkan. Isu etika, privasi data, transparansi, literasi digital, dan kepercayaan publik menjadi perhatian utama, terutama dari perspektif masyarakat dan pembiayaan. Konsensus akhir menegaskan bahwa transformasi digital DAI adalah keniscayaan, namun harus didukung data kelola yang kuat, regulasi, penguatan infrastruktur, dan peningkatan kapasitas SDM agar berdampak positif dan berkelanjutan. Next. Selanjutnya yaitu terkait tentang analisis dan pembahasan. Pada poin pertama itu akan membahas tentang perkembangan dan peran transformasi digital serta kecerdasan buatan dalam pelayanan kesehatan. Transformasi digital kesehatan ini berkembang sebagai respon atau kompleksitas layanan, lalu keterbatasan dari sumber daya dan tuntutan efisiensi. Nah, dengan WHO menempatkan digital health sebagai komponen strategis melalui interoperabilitas data, sistem pendukung keputusan dan integrasi layanan klinis, surveillance, serta manajemen informasi lintas sektor. Nah, dari hasil FGD itu juga menegaskan bahwa transformasi digital itu penting untuk mempercepat layanan dan koordinasi antar fasilitas. Namun, masih terkendala kesiapan infrastruktur dan keseragaman sistem, serta perlu ditempatkan dalam kerangka One Health untuk menghubungkan data kesehatan manusia, lingkungan, dan populasi secara menyeluruh. Lalu kecerdasan buatan atau AI itu menjadi bagian integral dan transformasi ini karena kemampuannya mengelola data besar untuk mendukung diagnosis, lalu juga ada penilaian resiko dan operasional dan serta respon kesehatan masyarakat sebagaimana dimanfaatkan dalam modernisasi sistem kesehatan publik. Nah, FGD ini juga memandang bahwa AI itu relevan untuk meningkatkan ketepatan diagnosis, lalu juga ada deteksi dini, tetapi beresiko nih menghasilkan keluaran yang tidak kontekstual jika tidak disertai pemahaman sosial dan lingkungan. Integrasi data ini dinilai sebagai prasyarat utama agar AI bermanfaat optimal meski masih terkendala standarisasi dan interoperabilitas, sehingga diperlukan tata kelola data yang kuat dan pertukaran data lintas sektor yang aman agar transformasi digital benar-benar memperkuat sistem kesehatan bukan sekedar alat teknis. Jadi kesimpulan dari perkembangan dan peran transformasi digital serta kecerdasan buatan dalam pelayanan kesehatan ini adalah bahwasanya transformasi digital dan AI itu memang penting untuk meningkatkan efisiensi, koordinasi, dan ketepatan layanan kesehatan melalui integrasi data dan sistem pendukung keputusan. Namun keberhasilannya memang sangat bergantung nih pada kesiapan infrastruktur, lalu interoperabilitas dan tata kelola data yang kuat. Dan AI ini berpotensi memperkuat diagnosis dan respon kesehatan masyarakat yang memang perlu dikendalikan agar tetap kontekstual, etis, dan terintegrasi dalam kerangka One Health agar benar-benar memperkuat sistem bukan hanya cuma sekedar alat teknis saja. Next. Pada poin B, peluang dan tantangan penerapan transformasi digital dan AI dalam pelayanan kesehatan. Di poin B ini dijelaskan bahwa AI dalam bidang kesehatan dimanfaatkan untuk mengolah data kesehatan seperti rekam medis, hasil laboratorium, dan radiologi. Penggunaan AI ini bertujuan untuk mendukung proses diagnosis, prediksi penyakit, dan pengobatan sehingga pelayanan kesehatan menjadi lebih efisien dan akurat. Selain itu, AI juga dapat meningkatkan akses layanan kesehatan dan mengurangi beban kerja tenaga kesehatan. Namun, di Indonesia penerapan transformasi digital dan AI masih menghadapi tantangan seperti masalah etika dan privasi data, regulasi yang belum kuat, keterbatasan infrastruktur dan integrasi data, kesiapan sumber daya manusia, serta kesenjangan digital. Oleh karena itu, keberhasilan transformasi digital sangat bergantung pada tata kelola dan penguatan sistem data kesehatan. Pada poin C, implikasi penggunaan transformasi digital dan AI terhadap tata kelola sistem kesehatan, khususnya terkait etika, privasi data, dan literasi digital. Di poin C ini dijelaskan bahwa transformasi digital dan AI dapat meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan, akurasi diagnosis, serta memperluas akses layanan melalui rekam medis elektronik, telemedicine, dan sistem pendukung keputusan. Namun, penerapan AI juga menimbulkan risiko dalam tata kelola sistem kesehatan, seperti masalah etika privasi dan keamanan data, bias algoritma, serta ketidakjelasan akuntabilitas. Di Indonesia, tantangan lainnya adalah keterbatasan infrastruktur, regulasi, dan literasi digital. Oleh karena itu, penerapan AI perlu disertai dengan penguatan regulasi, etika, dan sistem data yang berkelanjutan.
Next. Ya, masuk ke bagian penutup, di mana kesimpulannya transformasi digital dan kecerdasan buatan AI berperan penting dalam meningkatkan efisiensi, kualitas, dan akses pelayanan kesehatan global maupun nasional. Pemanfaatan ini berpotensi memperkuat sistem kesehatan, namun masih menghadapi tantangan infrastruktur, regulasi, etika, dan keamanan data. Untuk sarannya, pemangku kepentingan perlu memperkuat regulasi pemerataan infrastruktur digital, peningkatan literasi SDM, serta tata kelola data agar penerapan transformasi digital dan AI berjalan optimal dan berkelanjutan. Next. Di sini ada referensi yang kami cantumkan. Next. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 3 terkait tentang dari transformasi digital dan AI. Jika ada salah kata atau kurang, mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.